Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jiwa Kreatif. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya habis selesai rakit power 10 ampere CT45 untuk keperluan rumahan. Ya, ini sebenarnya sudah lumayan besar untuk rumahan. Di sini sudah dilengkapi dengan tune control parametrik dan tune control mic. Jadi sudah bisa langsung karaoke dengan menggunakan satu amplifier ini. Ya, kita akan review sekaligus kita akan memberikan perekat tambahan agar amplifier ini bisa lebih kuat lagi ya. Silakan teman-teman perhatikan. Jadi kita akan memberikan perekat atau lem tambahan untuk setiap baut yang ada pada amplifier ini, sehingga pada saat penggunaan nantinya dalam proses pengiriman itu tidak akan memberikan efek atau bautnya bisa terlepas, kemungkinan ada komponen yang lepas. Jadi untuk hal yang seperti itu ya. Ya, jadi ini adalah power 10 ampere CT45. Saya akan berikan review sedikit ya. Pertama, kita akan review trafonya dulu. Nah, saya gunakan trafo 10 ampere murni CT45. Kemudian saya pakai dioda bridge 35 ampere merek Meksiko. Kemudian elko saya gunakan 4 buah elko dengan elko original Bombardier BGR. Kemudian untuk drivernya saya gunakan driver SOCL 506 dengan final TIF 5 set Toshiba per channel. Jadi total semua adalah 10 set. Nah, di sini ada Softstar. Nah, ini adalah Softstar. Saya gunakan Softstar dengan PCB double layer. Kemudian ada speaker protector, ada kipas 2 buah, kemudian speakon ada 2, kemudian input XLR atau input RCA ya, input RCA ya. Nah, ini kemudian bagian depan itu ada tune control parametrik bagian bawah, kemudian bagian atas itu adalah kontrol untuk mic ya, input mic. Ini adalah power saklarnya, dan ini adalah modifikasi indikator untuk speaker protector. Karena di sini ada Bluetooth, maka saya tambahkan saklar untuk switch antara Bluetooth dengan input menggunakan RCA ya. Sedikit teman-teman ketahui, salah satu fungsi dari speaker protector, sedikit berbagi bagi yang belum tahu. Speaker protector itu gunanya untuk perlindungan pada speaker, namanya juga speaker protector. Jadi apabila speakernya bermasalah atau mengalami trouble atau mengalami gangguan, maka speaker protector ini akan protect atau dia akan memutus sambungan dari speaker protect dari ampli ke speaker, maka dia akan terputus menggunakan speaker protect. Nah, untuk elko, hati-hati dalam menggunakan elko ya, karena kadang kita gunakan elko dengan harga yang murah tapi dengan spesifikasi tinggi itu sedikit meragukan ya, karena elko yang murah kemudian spesifikasi kapasitansinya yang besar itu sedikit meragukan apakah elko itu betul isinya full atau tidak, karena kadang ada beberapa elko yang isinya aspal sebagian, kemudian elko-nya cuman hampir tidak sampai dengan setengah dari tempatnya ya. Nah,
Untuk trafo sendiri di sini harganya 800.000. Kemudian kipasnya itu 15.000 per biji. Speaker Protect itu 85.000. Saya pesan ke mitra saya yang ada di Jawa ya. Kemudian sedikit informasi bahwa komponen yang kita gunakan adalah komponen-komponen yang berkualitas ya. Ini adalah pabrikasi komponen dari Jepang atau Taiwan. Jadi teman-teman bisa bandingkan sendiri. Jadi kalian bisa ambil komponen dengan spesifikasi yang sama dengan ini. Kemudian kalian perbandingkan pertama dari segi fisik dulu. Kemudian kita cek berapa nilai yang tertera, apakah real nilai yang tertera di komponen dengan nilai yang tertera di alat ukur. Ya, itu sedikit review singkat. Sekarang kita akan lakukan pengeleman pada setiap baut ya. Ya, pengeleman bertujuan agar setiap baut yang direkatkan pada amplifier itu bisa melekat dengan sempurna. Maksudnya, apabila terjadi sebuah getaran pada saat pengantaran pada saat proses pengangkatan amplifier, sehingga tidak membuat baut itu lama-kelamaan jadi kendor. Jadi, itu adalah salah satu antisipasi agar amplifier yang kita gunakan selalu berjalan dengan performa yang baik. Karena contoh kecilnya pada saat baut pada transistor final itu longgar, maka otomatis transistor final dan heatsink itu tidak merekat secara sempurna atau renggang, sehingga transfer panas dari transistor final itu tidak sempurna ke heatsink. Jadi heatsink tidak menerima panas yang sempurna dari transistor final atau tidak menerima panas secara keseluruhan. Itu adalah salah satu faktornya. Nah, efeknya apabila transistor final tidak merekat secara sempurna di heatsink, maka kerja transistor final menjadi tidak maksimal, sehingga mengakibatkan transistor final panas berlebih, sehingga suara yang dikeluarkan bisa menjadi rusak dan memperpendek umur dari transistor itu sendiri. Nah, ada beberapa kejadian yang dialami oleh teman-teman perakit, termasuk saya pernah mengalaminya juga. Kita mengira bahwa driver yang kita gunakan itu bermasalah karena transistor final itu menghasilkan panas yang berlebih. Nah, pada saat kita periksa secara baik-baik, ternyata transistor final tidak melekat secara sempurna ke heatsink, sehingga transfer panas tidak menjadi baik atau tidak optimal. Jadi tips selanjutnya adalah kalian bisa tambahkan atau teman-teman bisa tambahkan thermal pasta untuk setiap transistor, dan jangan lupa pakai isolator ya, karena kalau tanpa isolator maka akan mengakibatkan konsleting pada transistor final. Jadi itu tadi, kalian gunakan thermal pasta sebagai media transfer yang lebih baik atau media tambahan untuk transfer panas yang lebih baik. Jadi sekian untuk video review amplifier plus dengan tips-tips seputar amplifier, atau salah satu tips ya, karena tidak banyak tips yang saya berikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Salam kreatif dari Ciba Kreatif. Assalamualaikum.